Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah analisa proyek sistem informasi dan kita masuk ke dalam pertemuan ke-9 di mana pertemuan ke-9 ini yang akan dibahas adalah mengenai manajemen sumber daya manusia gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia itu merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam keberhasilan sebuah proyek gitu ya. Jadi apakah yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia ini? Yang dimaksud adalah merupakan satu proses untuk mengorganisasikan dan juga mengelola atau menempatkan orang-orang yang terlibat di dalam proyek sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi SDM yang ada itu pasti akan terbatas ya. Nah, keterbatasan ini akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi dengan sumber daya yang ada, bagaimana caranya bisa lebih efektif dan juga efisien. Nah, apa saja sumber daya manusia yang dimaksud di dalam proyek ini? Antara lain adanya sponsor, kemudian pelanggan, dan yang merupakan inti adalah anggota tim dari proyek, dan juga kalau memang ada itu staf pendukungnya, supplier, dan juga semua stakeholder yang berhubungan di dalam proyek tersebut. Nah, kemudian apa saja tahapan yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia? Ini dia. Jadi pertama, itu diawali dari tahap yang disebut dengan tahap perencanaan. Ya, jadi tahap perencanaan ini yang perlu kita lakukan adalah melakukan identifikasi, kemudian mendokumentasikan apa saja peranan seseorang di dalam proyek tersebut, kemudian bagaimana tanggung jawabnya, ya, kemudian bagaimana relasi pelaporan orang tersebut dengan orang-orang lain yang ada di dalam proyek, gitu ya. Jadi inilah yang kita lakukan di dalam tahap perencanaan. Kemudian setelah perencanaan ini selesai, maka kita masuk ke dalam tahap yang kedua. Nah, tahap ini yang disebut dengan tahap akuisisi tim proyek. Nah, apa itu akuisisi tim proyek? Akuisisi tim proyek ini adalah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan proyek tersebut. Gitu ya. Jadi di sini sudah ketemu apa perannya, tanggung jawabnya, relasinya dan sebagainya. Nah, di sini kemudian kita cari orang-orang yang memang memiliki kriteria yang telah ditentukan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu adalah membangun tim proyek, gitu ya. Jadi di sini adalah yang dilakukan itu meningkatkan kompetensi dan interaksi anggota tim proyek, baik itu secara individual maupun secara kelompok. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kinerja dari proyek itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian tahap yang keempat yaitu adalah tahap mengelola tim proyek. Nah, apa saja yang kita lakukan di dalam pengelolaan tim proyek ini, yaitu adalah memantau kinerja dari tim proyek dengan cara apa? Kita lakukan motivasi gitu ya. Kemudian kita memberikan masukan, kita dengarkan apa permasalahan yang dihadapi, kemudian kita akan memberikan solusi dan sebagainya gitu ya. Yang intinya adalah untuk meningkatkan kinerja dari tim proyek secara keseluruhan. Jadi pengelolaan ini kita lakukan dengan tujuan adalah untuk memaksimalkan kinerja dari tim proyek ya. Jadi mau mendengarkan, kemudian mau memberikan saran, masukan, kemudian juga memberikan solusi yang terbaik. Jadi salah satu
kunci utama keberhasilan dari sebuah proyek itu adalah kinerja tim yang baik gitu ya. Kinerja tersebut hanya akan bisa terwujud apabila tim ini merupakan satu tim yang solid gitu ya. Jadi tim yang solid akan terbangun apabila adanya satu pengelolaan tim yang baik. Nah, kemudian ini adalah tinjauan utamanya dari manajemen proyek yang tadi sudah kita deskripsikan satu persatu gitu ya, mulai dari perencanaan, kemudian akuisisi, lalu membangun, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita coba lihat tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan. Nah, di dalam tahap perencanaan sumber daya manusia ini, apa saja yang perlu kita rencanakan? Ini dia. Jadi yang pertama adalah tanggung jawab dari masing-masing tim. Kemudian kapan kita butuhkan ya. Lalu kita melakukan identifikasi ya untuk seseorang di dalam tim tersebut apakah dibutuhkan training ataukah tidak. Kemudian perencanaan terhadap remunerasi dan juga reward. Kemudian penilaian kinerja, bagaimana caranya, bagaimana ketetapannya dan sebagainya. Kemudian bagaimana kriteria menghentikan seseorang. Nah, ini yang perlu kita rencanakan. Kemudian roles dan juga responsibility. Jadi di sini informasi yang harus ada di dalamnya yaitu adalah peran dari anggota tim. Apa perannya gitu ya. Setelah perannya jelas, kemudian kita menetapkan otoritasnya apa. Ya, peran jelas, otoritasnya jelas. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu adalah tanggung jawabnya apa. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah kompetensinya seperti apa, perannya apa, tanggung jawabnya apa, otoritasnya apa, kemudian kompetensi yang kita butuhkannya itu apa. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat tentang struktur organisasi dari proyek gitu ya. Jadi dari struktur organisasi ini kita akan melihat posisi dari tim proyek. Ya, dari posisi tim proyek tersebut kita akan melihat bagaimana relasi pertanggungjawaban tugasnya baik itu secara formal maupun informal. Jadi di sini kita akan melihat sebuah laporan itu akan dipertanggungjawabkan kepada siapa, gitu ya. Kemudian bagaimana akan berkoordinasi dan bekerja sama dan sebagainya. Nah, dari struktur organisasi ini akan terlihat dengan jelas nih. Siapa nih contohnya tim 1. Jadi kepada siapa dia harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan tugasnya, memberikan laporan dan sebagainya. Itu akan terlihat dengan jelas. Jadi dengan struktur organisasi ini kita akan mengetahui dengan pasti setiap alurnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya definisi dari pekerjaan dan juga sebuah proses penugasan. Nah, di sini kita akan melihat step-step dari pekerjaan yang akan kita kerjakan gitu ya. Jadi dari perencanaan sampai akhirnya kita akan melaksanakan pekerjaan tersebut ya, dan juga dari proses penugasannya ini akan tergambar secara jelas. Ya, akan tahu nih bagian mana yang akan memulai, kemudian setelah selesai bagian tersebut, kemudian didelegasikan kepada siapa dan sebagainya gitu ya. Sehingga setiap anggota tim itu akan tahu di mana tanggung jawabnya, kemudian apa tugas masing-masing, kemudian alurnya dan sebagainya itu akan jelas diketahui. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang organization breakdown structure dan juga responsibility assignment metric. Ya, apakah itu? Yang pertama,
Organization breakdown structure itu merupakan sebuah bagian organisasi yang menggambarkan relasi antara unit-unit organisasi yang nantinya akan bertanggung jawab atau mengerjakan paket-paket kerja tertentu, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah responsibility assignment metric. Nah, di sini merupakan sebuah metrik yang memetakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan work breakdown structure pada orang atau individu yang akan mengerjakannya, gitu ya, sesuai dengan organization breakdown structure yang telah disusun sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari RAM gitu ya. Jadi di sini kita akan membagi unit-unit yang akan bertanggung jawab gitu ya. Dan kemudian di sini kita akan mengetahui aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan ya. Dari aktivitas ini kita tentukan dari work breakdown structure yang telah kita buat. Jadi tahap pertama itu apa yang akan dilakukan, kemudian siapakah yang akan bertanggung jawab, gitu ya. Jadi di sini akan kita ketahui pihak-pihak yang pertama nih ya, yang R ini yang berarti adalah responsible, berarti di sini adalah menunjukkan pihak-pihak yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam organisasi tersebut untuk menyelesaikan tugas tersebut ya. Jadi diketahui nih di sini di dalam tahap 1.1.1 maka yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas 1.1.1 adalah unit sistem engineering. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada unit yang disebut dengan performing, gitu ya. Jadi performing ini adalah yang akan bekerja bersama-sama, gitu ya. Jadi dialah yang akan mengerjakan secara penuh dengan tim dari responsible, gitu ya, untuk menyelesaikan dan untuk bisa berkolaborasi secara penuh gitu ya untuk menyelesaikan dari aktivitas 1.1.1. Jadi di sini jelas siapa yang bertugas, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang masuk ke dalam anggota untuk menyelesaikan secara penuh seperti itu. Nah, kemudian, kalau kita menggambarkan hubungannya dengan stakeholder yang berhubungan di dalam proyek tersebut, itu juga sama gitu ya. Jadi dari stakeholder yang ada, kemudian dari item-item pekerjaan yang telah kita bagi-bagi, nah di situ nanti kita akan jelaskan ya setiap bagian-bagian dari stakeholder tersebut kita akan bagi-bagi menjadi beberapa penanggung jawab ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan accountable gitu ya, accountable. Jadi accountable ini bisa kita katakan merupakan sebuah akuntabilitas di mana kewajiban dari anggota tim untuk bisa mengelola kegiatannya dan juga bertanggung jawab di dalam bagian tersebut, gitu ya. Nah, di sini contohnya di dalam unit test itu ada stakeholder B yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai accountable. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah partisipan. Nah, partisipan ini adalah peserta, adalah anggota, gitu ya. Jadi anggota ini ya ikut serta di dalam setiap item tugas ataupun bagian yang dikerjakan. Nah, kemudian yang ketiga itu yang disebut dengan review require. Nah, jadi apa itu review require? Nah, review require di sini itu
menyatakan reviewer gitu ya. Jadi stakeholder di sini bertugas untuk memberikan pendapatnya. Jadi di sini akan menilai, kemudian akan memberikan ataupun kita sebut dengan merekomendasikan, kira-kira sudah benar ataukah belum, kira-kira sudah layak ataukah belum, seperti itu ya. Nah, contoh dari unit test di sini misalkan adalah stakeholder E yang bertugas untuk mereview. Kemudian yang selanjutnya adalah input required. Nah, input required ini yang dimaksud adalah ya pihak-pihak yang tugasnya untuk memberikan masukan gitu ya. Nah, ini contohnya di dalam unit test adalah stakeholder C yang bertugas untuk memberikan input. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah sign off required. Jadi di sini artinya ya bagian tersebut yang mengesahkan gitu ya. Saya setelah dari tahap-tahapan kemudian dinyatakan layak, kemudian akan disahkan di sini. Ini contohnya adalah yang memiliki hak tersebut adalah stakeholder. Nah, seperti itu ya penggambarannya. Nah, ini adalah contoh dari chart RACI gitu ya. Jadi di sini akan ditunjukkan beberapa tugas dan kewajiban gitu ya. Yang pertama yaitu adalah responsibility. Gitu. Jadi responsibility ini yang ditunjukkan dengan R di sini, contohnya di dalam tugas yang pertama itu dipegang oleh grup A. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah bahwa grup A di dalam tugas yang pertama mereka ini berkewajiban untuk bertanggung jawab dan juga menyelesaikan dari tugas yang pertama ini, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah accountability, ya ini sama artinya seperti yang tadi gitu ya. Jadi di sini adalah yang dimaksud contohnya misalkan di dalam tugas yang pertama ini yang memiliki accountability adalah grup B. Maka artinya grup B inilah yang berhak untuk membuat keputusan dan juga mengambil langkah-langkah strategis terkait dari tugas 1. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah consultation. Nah, contohnya dari tugas yang pertama yang memiliki peranan sebagai consultation itu adalah grup C. Artinya apa? Artinya berkaitan dengan tugas yang pertama, maka apabila ada satu hal gitu ya, sehubungan dengan pertimbangan dan keputusan tugas-tugas yang ada, maka grup C inilah yang akan memberikan konsultasinya, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tentang tugas yang pertama, boleh kita diskusikan, boleh kita tanyakan dengan grup C ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah inform. Nah, inform ini contohnya di dalam tugas yang pertama adalah grup E. Artinya apa? Artinya bahwa grup E ini merupakan pihak yang harus secara rutin diberi informasi terkait setiap pengambilan keputusan dan juga langkah strategis yang ditempuh di dalam perjalanan sebuah proyek, gitu ya. Nah, itu contoh dari RACI. Jadi di sini sangat jelas penggambarannya. Jadi di dalam setiap tugas itu sudah diketahui dengan pasti siapakah yang bertanggung jawab, siapa yang membuat keputusan, kemudian siapa yang harus dihubungi apabila ada yang tidak jelas, kemudian siapa yang harus
kita beri informasi dan sebagainya, itu sudah jelas ya. Jadi setiap grup, setiap bagian di sini akan melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya manajemen perencanaan staff. Nah, di sini staffing management plan itu merupakan rencana yang menggambarkan kapan dan bagaimana seseorang akan ditambahkan ataupun dihentikan dari tim proyek. Jadi ada kalanya sesuai dengan kebutuhan dan sebagainya gitu ya, maka kita memerlukan penambahan bahkan juga menghentikan sumber daya manusia di dalam tim proyek. Nah, apa saja informasi yang terkandung di dalamnya, yaitu seperti resource histogram, kemudian cara akuisisi anggota tim, timetable, kriteria penghentian, kemudian kebutuhan training, remunerasi dan juga reward, lalu kesesuaian dengan aturan dan peraturan ketenagakerjaan, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenai keamanan. Nah, ini adalah contoh dari sebuah resource histogram, gitu ya. Jadi dari resource histogram ini akan kita gambarkan apa-apa saja yang dibutuhkan, kemudian berapa jumlahnya, gitu ya. Nah, ini contohnya di bulan Januari diperlukan 1 manajer, kemudian diperlukan 2 bisnis analis dan 1 programmer. Di bulan Februari kebutuhan masih sama, kemudian di bulan Maret itu diperlukan penambahan programmer sebanyak 3 orang. Nah, lalu di bulan April itu ternyata bisnis analisnya bisa dikurangi dan diperlukan penambahan seorang technical writer. Bulan Mei kebutuhannya sama, kemudian di bulan Juni mungkin karena proses codingnya sudah selesai dan sebagainya gitu ya, maka programmernya bisa dikurangi dari 4 hanya tinggal 1. Nah, ini adalah contoh dari resource histogram. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah tahap akuisisi tim proyek. Nah, di dalam akuisisi tim proyek ini, kita akan mengenal yang disebut dengan resource assignment, resource loading, dan juga resource leveling. Nah, coba kita lihat. Yang pertama yaitu tentang resource loading dan leveling. Resource loading dikatakan mengacu pada jumlah sumber daya manusia yang ada berkaitan dengan jadwal pekerjaan proyek pada periode tertentu, gitu ya. Nah, nanti di dalam resource histogram kita akan melihat resource loading. Nah, kemudian nanti kita akan juga melihat yang disebut dengan over allocation, ya. Jadi over allocation ini menunjukkan adanya kebutuhan penambahan sumber daya. Karena apa? Karena jumlah sumber daya yang ada itu tidak memadai sesuai dengan beban kerja yang ada, gitu ya. Nah, ini contoh dari sebuah histogram. Nah, di sini kita melihat ya, di dalam histogram ini kita lihat di sini, ini yang biru ini adalah menunjukkan sumber daya manusia yang telah kita alokasikan, gitu ya. Nah, dari pengalokasian ini ternyata itu ada yang disebut dengan over allocation, ya. Over allocation tadi berarti kekurangan sumber daya manusia. Nih, lihat di sini di tanggal 22 Februari sampai 1 Maret. Ini ternyata terjadi over allocation sebanyak 200%. Bahkan di tanggal berapa nih? 8 sampai 3 Mei itu 300% yang dibutuhkan. Nih, tanggal 10 200%. Nah, dari sini kita akan mengetahui ya rekomendasi tindakan-tindakan yang akan
kita lakukan untuk mengatasi permasalahan kekurangan sumber daya ini. Karena apa? Kembali lagi, sumber daya manusia di sini itu memegang peranan yang sangat penting. Karena apa? Kalau over allocation di sini kita biarkan, maka otomatis proyek tersebut akan terlambat. Jadi sangat penting bagi seorang manajer proyek untuk bisa mengetahui over allocation ini. Selanjutnya, resource leveling. Apa itu yang disebut dengan resource leveling? Yaitu merupakan satu teknik untuk menyelesaikan masalah konflik kebutuhan sumber daya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menunda suatu pekerjaan, gitu ya. Jadi tujuan utamanya adalah agar pendistribusian dari sumber daya ini lebih merata dan juga mampu untuk mereduksi adanya over allocation. Nah, coba kita lihat contoh dari resource leveling, gitu ya. Jadi ada satu kegiatan di mana kegiatan ini kita lakukan boleh secara bersamaan, gitu ya. Aktivitas A membutuhkan waktu 2 hari. Kemudian aktivitas B memerlukan waktu 5 hari. Lalu C itu 3 hari. Nah, kemudian dari sini kita ketahui bahwa aktivitas A itu memiliki slack atau waktu tunda sebanyak 3 hari. Kemudian B itu merupakan waktu yang terlama gitu ya di dalam aktivitas ini, jadi tidak memiliki waktu tunda. Sedangkan C itu memiliki waktu tunda sebanyak 2 hari. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan waktu-waktu tunda tersebut. Nah, contohnya ini adalah contoh dari satu aktivitas apabila aktivitas tersebut kita mulai di hari yang sama, gitu ya. Jadi A, B, dan C ini kita mulai di hari yang sama. Maka tenaga kerja yang diperlukan adalah sebanyak 8 orang, gitu ya. Kemudian di hari yang ketiga, ya selesai nih. Aktivitas A akan selesai 2 hari. Maka di sini hanya dibutuhkan 6 orang tenaga kerja. Nih, selesai C-nya. Kemudian hari ketiga sampai hari yang kelima, itu 4 orang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan B. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya apabila tenaga kerja yang dimiliki hanya sebanyak 6 orang? Jadi tidak ada 8 orang, ya. Nah, di sini yang bisa kita lakukan yaitu adalah dengan cara menunda suatu aktivitas, ya. Seperti tadi saya katakan bahwa aktivitas A itu memiliki waktu tunda 3 hari dan C itu memiliki waktu tunda sebanyak 2 hari. Nah, di sini kita manfaatkan waktu tunda tersebut, gitu ya. Jadi di hari pertama dan kedua kita akan menyelesaikan dan mengerjakan aktivitas A dan B, ya. Aktivitas B memerlukan 4 orang tenaga kerja, sedangkan A 2 orang. Nah, kemudian nanti memasuki hari yang ketiga, tadi tenaga kerja yang mengerjakan aktivitas A, maka kita akan alokasikan untuk mengerjakan aktivitas C, gitu ya. Maka selesai di hari yang kelima, baik itu aktivitas A, C, dan B selesai dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu adalah contoh dari pengaturan sumber daya manusia dengan cara menunda suatu pekerjaan yang memang memiliki waktu tunda. Seperti itu ya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu adalah membangun tim proyek. Nah, di dalam tahap membangun tim proyek ini, tujuan utamanya adalah agar tiap orang yang berada di dalam tim itu bisa bekerja sama dengan efektif
demi meningkatkan kinerja dari proyek. Nah, cara-cara yang bisa dilakukan apabila memang memerlukan training, maka ya lakukanlah training gitu ya. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mampu untuk membangun tim. Kemudian buat sistem yang akan memberikan reward dan juga penghargaan, karena memang pada kenyataannya terkadang orang itu memerlukan satu dorongan dari luar gitu ya. Nah, dorongan tersebut bisa berupa reward dan juga penghargaan. Kemudian, alat untuk menentukan kecenderungan personality dari seseorang itu bisa kita gunakan yang disebut dengan Myers-Briggs Type Indicator. Jadi di sini kita akan bisa melihat dimensi-dimensi indikator kecenderungan seseorang gitu ya. Ada yang sifatnya extrovert ataupun introvert. Kemudian ada yang sensation ataupun intuition. Ada yang bersifat thinking, ada juga yang feeling. Ada yang judgment dan juga ada yang perception. Gitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama, yang extrovert ataupun introvert. Kalau extrovert itu adalah orang yang membutuhkan dorongan dari luar gitu ya. Jadi dia akan bekerja dengan baik, bekerja dengan benar apabila dia didorong dari eksternal dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya ya tadi, misalkan dengan sistem reward dan penghargaan ya. Jadi motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan misalnya. Motivasinya adalah untuk mendapatkan bonus ataupun reward. Makanya orang ini mau bekerja dengan baik, dengan benar. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang sifatnya itu adalah introvert, itu dia kebalikannya dari yang extrovert tadi. Gitu ya. Jadi tanpa dukungan dari luar, yang sifatnya introvert ini, dia sudah memiliki satu motivasi yang kuat dari dalam dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi tanpa dipaksa-paksa, tanpa iming-iming, tanpa takut dihukum dan sebagainya, dia sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk bisa bekerja dengan baik, dengan benar, memberikan yang terbaik. Seperti itu. Nah, kemudian sensation atau intuition. Nah, di sini bagaimana penggambaran seseorang itu di dalam memperoleh informasi. Nah, kalau tipenya itu adalah sensation, maka orang tersebut memerlukan detail. Dia juga memerlukan fakta dan dia juga memerlukan realita, gitu ya. Jadi biasanya ini adalah sifatnya itu praktis. Kalau yang sifatnya itu adalah intuition, jadi biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang imajinatif, gitu ya. Intuisinya kurang, ya. Intuisinya kurang kuat maksud saya, gitu ya. Kemudian biasanya itu sifatnya itu adalah inovatif dan juga konseptual. Nah, itu perbedaannya. Lalu thinking ataupun feeling. Nah, ini itu adalah berhubungan dengan bagaimana cara seseorang tersebut mengambil keputusan. Kalau yang tipenya thinking itu biasanya orangnya sifatnya itu adalah objektif dan logis gitu. Sedangkan kalau feeling itu biasanya lebih ke subjektif dan juga personal. Ya, kalau feeling sekali nggak suka ya udah sampai kapanpun akan menilai dengan subjektif seperti itu ya. Kemudian judgment ataupun perception. Nah, kalau dimensi ini akan berhubungan dalam struktur. Kalau judgment itu biasanya orang yang terstruktur, sedangkan kalau perception itu biasanya lebih fleksibel. Selanjutnya tentang social style profile, gitu ya. Jadi ada 4 zona di sini. Drivers itu biasanya adalah proaktif dan juga task oriented.
kemudian ekspresif, biasanya itu proaktif dan people oriented, analytical, reaktif, dan task oriented, amiable, reaktif, dan juga people oriented. Nah, itu adalah style dari social profile yang biasa ada. Nah, termasuk yang manakah, saudara? Gitu ya. Kemudian reward dan juga recognition system gitu. Nah, jadi tadi orang-orang yang sifatnya itu extrovert itu biasanya memerlukan ini gitu ya. Reward. Reward ini adalah sistem hadiah dan juga penghargaan. Kemudian memang sangat sangat mampu untuk mendorong gitu ya bagi tim untuk bisa bekerja dengan lebih baik dengan reward dan juga recognition system ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memacu kinerja yang akhirnya juga akan mendorong kinerja dari tim secara keseluruhan. Kemudian penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja ini dilakukan untuk melakukan evaluasi, gitu ya. Jadi dari evaluasi yang diperoleh, maka akan mengetahui bagaimana kekurangannya, kemudian apa kelebihannya, lalu perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi dari hasil evaluasi tersebut bisa kita lakukan peningkatan keterampilan misalnya ya. Kalau memang hasilnya ini keterampilannya kurang. Kemudian bisa dilakukan peningkatan kompetensi kalau hasilnya memang kompetensinya kurang. Kemudian penurunan tingkat tenaga kerja yang berpindah-pindah. Nah, ini juga masalah dari kinerja yang ada gitu ya. Terkadang hal ini terjadi karena reward tadi yang kurang dan sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan tingkat tenaga kerja yang berpindah itu tinggi. Lalu bagaimana cara mengelola tim proyek? Itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu melakukan observasi dan komunikasi secara langsung. Jadi dengan observasi dan komunikasi secara langsung itu bisa diketahui apa saja kendalanya, kemudian apa saja yang menjadi masalah ya dan dapat dicarikan solusinya. Kemudian yang kedua, pemberian penghargaan. Ya, jadi jangan sayang untuk memberikan penghargaan apabila memang SDM tersebut layak, gitu ya. Karena ini juga akan bisa menjadi satu acuan untuk bisa meningkatkan produktivitas dari masing-masing individu. Lalu manajemen konflik, jadi pengelolaan konflik yang ada untuk bisa meningkatkan kinerja dari tim secara keseluruhan. Lalu pengelolaan terhadap isu-isu yang ada, yang intinya ya untuk bisa membangun tim tersebut. Ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan gitu ya sebagai acuan bagi tim untuk bisa lebih baik lagi di dalam pelaksanaan setiap rencana yang ada gitu ya. Jadi yang pertama itu tetapkan tujuan, kemudian fokus kepada tujuan tersebut. Kemudian apabila ditemukan masalah, maka cari solusinya. Ya, kemudian lakukan komunikasi baik itu dengan rapat dan sebagainya yang efektif sehingga informasi tersebut akan bisa disampaikan dengan tepat waktu dan akan memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan. Kemudian lakukan kerjasama yang baik, kemudian juga berikan penghargaan yang memang baik gitu ya terhadap semua pencapaian yang dicapai secara pribadi dan juga kelompok. Kemudian ini yang menjadi kunci di dalam pengelolaan SDM.
yaitu yang pertama motivasi, kemudian keterlibatan dan kekuasaan, dan juga efektivitas. Nah, untuk meningkatkan efektivitas, kita bisa menerapkan habit-habit yang baik gitu ya, seperti proaktif, jadi nggak tinggal diam, tetapi kita sifatnya lebih menjemput bola gitu ya. Kemudian memulai dari awal, ya kita tentukan rencana, sehingga kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian menetapkan yang pertama, ini maksudnya kita tetapkan tujuannya, kemudian fokus kepada tujuan tersebut. Lalu berpikir menang-menang. Jadi di sini ya kita mencari solusi yang terbaik gitu ya, bukan menang kalah, tetapi ya menang-menang. Kemudian kita akan mengetahui, mencari gitu ya, apa yang menjadi permasalahan, kemudian setelah paham, maka kita akan mencari solusi yang terbaik. Kemudian lakukan sinergi dengan semua pihak, semua stakeholder yang berkepentingan di dalamnya. Kemudian mempertajam penglihatan. Jadi di sini bisa kita artikan mengasah pisau, mengasah alat yang akan kita gunakan untuk bekerja, gitu ya. Nah, itu beberapa aktivitas yang bisa kita terapkan sebagai habit. Nah, itu dia materi dari pertemuan yang ke-9. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati.